ketika kami mengangkat pujian ini, harga yang kami berikan tidak seberapa Tuhan, sebab kebaikan luar biasa. Tugas kami hanya datang, mendengar firman, melakukan apa yang bisa kami lakukan, mengasihi dalam perbuatan kami itu saja. Tapi Engkau lebih dari itu Tuhan. Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah angkat kami, Engkau telah ampuni kami. Begitu luar biasa. Bahkan ketika ada penderitaan bagi kami, menolong kami. Betapa kami bersyukur Tuhan malam ini. Terima kasih. Tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan, tidak sebanding dengan perbuatan Tuhan apa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, berarti hamba-Mu. Kami adalah bejana Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibalui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sampai malam hari ini kami boleh menikmati betapa pemeliharaan Tuhan begitu ajaib bagi kami. Biarlah sesuai dengan pujian yang kami panjatkan, kami mau seperti Yesus disempurnakan selalu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Pakai setiap kami dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan sampai hari ini boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Berbicara sepakai lidah bibir ini untuk memperkatakan perkataan yang benar, yang menyehatkan, yang membangun, menegur, menasihatkan setiap kami, hidup kami menjadi hidup yang sempurna bersama dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan ini mengganggu konsentrasi kami, akan mengganggu pikiran kami, melalui pikiran yang bercapai, pikiran berangan-angan, akan roh-roh yang mengganggu konsentrasi kami. Kami katakan hancurkan kuasa setan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, awal menengah hingga akhir yang memberikan firman Tuhan, kami serahkan. Biarlah Roh Kudus memimpin dengan kekuatan dan kemenangan sukacita daripada Tuhan. Kami duduk dengan tenang menyambut firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Mari silakan duduk. Saya mengucapkan selamat malam bagi kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.
kita di bulan Desember, ya, di mana bulan Natal sudah maju, artinya sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, ya, hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia dengan tujuan untuk menebus setiap manusia yang berdosa. Bapak Ibu yang berkasih, bahwa hari Minggu kemarin sukacita lewat firman Tuhan juga kita sudah alami, ya, lewat kebenaran firman Tuhan yang terus mengoreksi dan terus menasihati kita, ya, menuntut agar perjalanan hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari-hari ini kita melihat bahwa banyak gejolak yang terjadi di dunia kita, ya, khususnya negara Indonesia, ya, banyak gejolak-gejolak politik dan hal-hal yang membuat risau mungkin di berbagai kota, ya, ada tumpahan darah dan peperangan antara sebangsa dan setanah air yang membuat mungkin, ya, satu mungkin soal keamanan yang sudah mulai memang dari angkatan TNI Polri kita memang sudah mulai agak sedikit tegas terhadap orang-orang yang ingin mengganggu, ya, keamanan lingkungan dan membuat kerusuhan dan lain sebagainya, ya, mereka sudah bertindak tegas dan itu artinya ada kemajuan dan ada ketegasan di dalam pemerintahan kita. Nah, demikian juga di dalam kekristenan kita pun berharap ada kemajuan dan ketegasan di dalam kita memilih apa yang harus kita pilih. Kalau kita pilih jalan ke surga, ikutlah, jangan bermain-main, teruslah, jangan kita undur, ya, untuk tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Hari Minggu kemarin ada disinggung sedikit mengenai orang kaya muda yang bodoh, ya. Saya malam hari ini ingin membahas karena ada hal-hal yang harus kita teliti, berhubung mungkin berbagai penafsiran-penafsiran yang harus kita jelaskan dan harus kita mengerti. Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasal 19 ayat yang ke-16 dimulai. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Dengan perikop orang muda yang kaya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, cukup sampai di situ dulu dari pembacaan kita dari Matius 19 dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Kita akan melihat di sini dengan perikop orang muda yang kaya. Tetapi saya mengambil judul tema pemberitaan firman Tuhan malam hari ini adalah antara unta dan orang kaya, ya, antara unta dan orang kaya. Nah, di ayat yang ke-16, ya, di ayat yang ke-16 ada seorang datang kepada Yesus. Nah, di Lukas berkata ada seorang pemimpin datang kepada Yesus dan berkata, ya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, dari sini saya ingin menjelaskan bahwa setiap kita sebenarnya merindukan fokus, ya, arah tujuan hidup kita. Nah, orang kaya di sini menggambarkan bahwa manusia itu pun butuh kepastian di dalam kekekalan, ya. Apa, ya, yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?
Nah, orang kaya yang muda ini dia menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara. Dia tahu ada hidup yang kekal. Nah, dia bertanya, ya, apa yang harus kuperbuat? Nah, seringkali kita mendapatkan firman Tuhan, seringkali kita mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sebenarnya mengarahkan kita kepada hidup yang kekal. Tapi terkadang ada orang yang tidak menyadari karena dia tidak punya fokus, dia tidak punya tujuan untuk hidup yang kekal. Orang yang setia dalam beribadah, khususnya dalam ibadah PA, khususnya dalam doa rantai, dalam ibadah KTM yang terus mengikuti dalam persekutuan kita, saya yakin dan percaya hidup kita punya fokus kepada kehidupan kekal. Tetapi apakah kita memiliki satu tekad? Nah, orang kaya ini dia bertanya, sebenarnya kan rindu mengetahui apa sebenarnya rahasia. Betul? Rahasia. Kalau kita mungkin dalam berusaha, apa rahasia untuk berhasil? Ya, giat-giat sukses dalam bisnis, ya, di mana sebuah pohon bisa bercabang sekian. Nah, saya pernah dengar waktu saya masih bekerja di sebuah perbankan, mereka ada pembibitan dari bibit Malaysia katanya. Jadi satu cabang itu, satu pokok sawit itu tidak hanya satu batang, tapi bisa dia bercabang dan menghasilkan lebih banyak dari yang satu batang. Nah, mereka mencari bagaimana caranya untuk menghasilkan pokok sawit itu menjadi dua cabang, bukan satu batang saja, untuk menghasilkan yang lebih banyak. Nah, itu di dalam bisnis, di dalam usaha, di dalam pekerjaan. Nah, di dalam rohani kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk mencapai hidup yang kekal. Ya, di ayat yang ke-17, sebab jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya, saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita sudah menuruti segala perintah Allah? Ya, betul. Ya. Dari hukum Taurat, mungkin secara harafiah kita tidak melakukan lagi seperti tidak membunuh. Ya, kita tidak ada membunuh, ya, tidak ada seorang pembunuh di sini. Ya, baik itu pencuri, mungkin mencuri barang tetangga, mencuri sawit tetangga, mencuri jamu tetangga, mungkin kita tidak ada lagi. Ya, berdusta. Tapi kalau berdusta, saya pikir mungkin masih ada, ya. Ya, mungkin. Karena berdusta ini gampang, lebih gampang berdusta daripada membunuh. Ya. Karena apa? Karena berdusta itu lewat mulut. Gitu. Dia bilang iya, tapi tidak dilakukannya. Dia bilang tidak, tapi iya dilakukan. Itu sama dengan berdusta. Nah, lidah ini kata Yakobus, ini barang yang paling kecil, tapi digambarkan dia seperti api yang kecil. Kalau dia bisa membakar sebuah pohon atau hutan, dia akan terbakar luas. Lidah ini mempengaruhi seluruh hidup kita. Makanya dalam Yakobus berkata, jika orang bisa menguasai lidahnya, sempurna hidupnya. Betapa sulitnya menguasai lidah ini. Tetapi Rasul Paulus berkata, supaya tidak ditolak, dia harus menguasai segala sesuatu yang termasuk lidahnya. Agar aku ketika aku memperkatakan, ketika aku memberitakan, aku tidak ditolak. Dia menguasai seluruhnya. Nah, bagaimana kita bisa mendapat kehidupan yang kekal? Yaitu dengan cara kita menuruti segala perintah Allah. Ayat yang ke-18 berkata, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, ya, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua, ya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Saya mempelajari dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 ini, ada satu kesombongan rohani. Ya. Biasanya memang orang yang lebih baik itu biasanya lebih sombong daripada orang yang lebih jahat. Orang yang lebih baik biasanya berkata, aku tidak seperti orang yang di sana, dia mencuri, dia memabuk-mabukan. Ya.
Dia berkelahi aja kerjanya, dia menampar istri aja kerjanya, dia berjudi aja kerjanya. Nah, cenderung sekali orang-orang yang lebih baik ini dalam tanda kutip adalah orang-orang mungkin yang sudah rajin dalam ibadah, ya, sudah baik tingkah lakunya di rumah, sudah baik tingkah lakunya di gereja. Tapi ketika dia melihat orang lain, dia sering menjengkel, sama seperti orang Farisi. Tapi orang Farisi saya melihat dia tidaklah sebenarnya baik, dia hanya berpenampilan baik, tapi sebenarnya hatinya tidak baik. Tapi orang muda ini termasuk baik. Dia sudah melakukan perintah Tuhan, jangan berbunuh, jangan berzina. Ada kesombongan perintah mana? Ya, dia katakan, apalagi yang masih kurang, semuanya telah. Tetapi ketika Yesus berkata di ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, di ayat yang ini seringkali kita mendengar memang untuk mengikut Tuhan kita harus menanggalkan segala yang ada pada kita. Ya, sama kalau kita kaitkan kepada Yesus untuk menjadi manusia. Ya, dia harus menanggalkan keilahiannya. Kalau dia datang sebagai Allah ilahi, maka tidak mungkin dia bisa menyerupai manusia yang tubuh dan darahnya seperti kita. Dia harus menanggalkan kealahannya. Dalam Filipi berkata, aku mengosongkan diriku dan menyerupai sebagai hamba. Supaya apa? Supaya dia bisa berinteraksi dengan kita. Nah, demikian kalau kita mau mengikut Tuhan, sebaliknya kita harus mengosongkan diri kita. Kita harus menanggalkan segala kepemilikan kita. Apa yang ada pada kita, harkat, martabat, derajat, apapun itu, termasuk dalam yang dibicarakan di sini, harta. Bagaimana kita mempertuankan oleh dua Tuhan? Tidak bisa. Orang hanya bisa mempertuankan kepada satu Tuhan. Yang sebelah dia katakan ini, yang sebelah dia berkatakan itu namanya ular berkepala dua katanya. Ya, di depan beda, di belakang beda. Ini orang-orang yang berkamuflase. Ya, dia beda di depan, beda di belakang. Tetapi orang yang mau mengikuti Tuhan dengan sempurna, dengan yakin, kita harus meninggalkan apa yang kita punya. Amin. Berat, sulit. Tapi ini ketentuan di dalam hal kerajaan surga. Apakah ketika kita memikirkan harta yang terindah, kita masih memikirkan harta itu? Kalau kita masih terikat kuat kepada harta dunia, sulit kita untuk masuk surga. Nanti kita akan melihat bahwa bagaimana sebenarnya orang kaya itu sulit sekali masuk. Orang kaya itu sulit masuk. Nah, pembahasan kemarin kami ada bincang-bincang di Pastori selesai ibadah, ya, mengenai lubang jarum dan tinta, ya. Lubang jarum dan itu. Nah, nanti kita akan bahas, ya. Nah, ketika ayat yang ke-22 berkata, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab apa? Banyak harta. Ya. Orang yang banyak harta biasanya lebih mencondongkan hidupnya kepada harta. Nah, kembali kepada kita, tanya kepada diri sendiri. Apakah kita sudah kaya? Dan ketika kita berkata kita sudah kaya, apakah kita mencondongkan kekuatan pengharapan kita kepada kekayaan kita? Hanya kita masing-masing dan Tuhan yang tahu. Orang sebelah tidak tahu. Tapi ketika ujian itu datang, nyatalah di mana sebenarnya hati. Ya. Ujian kesempurnaan adalah berani bayar harga untuk ikut Tuhan. Nah, di dalam Matius 19 ayat yang ke-24.
ayat yang ke-24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini pernyataan yang memang sebenarnya adalah hal yang sangat sulit dimengerti dan cenderung tidak bisa masuk kepada akal logika. Nah, saya mengutip dari The Aramaic New Covenant menyatakan bahwa ada gerbang kecil ya yang bernama lubang jarum, itu dikemukakan oleh Lord George Dugan tahun 1845. Nah, Lord George Dugan ini menyatakan bahwa di Yerusalem itu ada dua gerbang. Ya, ada gerbang yang besar ketika ada unta bersama barang-barangnya itu melewati. Ya, ada hewan yang bersama dengan barang. Biasa kalau orang-orang itu dulu membawa barang-barang, dia pasti dengan kendaraan unta, ya, atau kuda, ya, atau keledai, ya, yang dipakai sebagai. Belum ada Mercy, sepeda motor NMAX sana belum ada, ya, saya pikir belum ada. Karena teknologi itu baru keluar di abad-abad setelah ya mungkin 100 ke 500-an ya mungkin. Nah, ada dua lubang jarum katanya, namanya lubang jarum ya. Nah, ada satu lagi yang kecil, itu biasanya itu dipergunakan untuk pejalan kaki ya, pejalan kaki. Dan yang kecil ini yang dikatakan lubang jarum ya. Nah, ini yang ditujukan supaya apa? Supaya apa yang dikatakan dari Matius itu bisa tercerna ya, bisa termengerti, begitulah maksud tujuannya ya. Tetapi saya renungkan kembali, unta ini kan binatang haram ya, dia binatang kuku belang ya, kukunya berbelang. Itu termasuk dalam imamat, itu termasuk dalam kategori binatang haram. Binatang haram, binatang najis itu tidak diperbolehkan masuk Yerusalem ya, tidak bisa. Jadi pernyataan bahwa gerbang yang kecil itu lubang jarum terbantahkan. Kenapa? Karena tidak mungkin seekor unta itu masuk kepada Yerusalem. Kenapa? Karena dia hewan najis. Ya, itu yang pertama. Dan yang berikutnya, menurut kanon Farad menyatakan bahwa nama mata jarum itu baru diberikan belakangan oleh kalangan Yahudi Kristen untuk merujuk kepada perkataan Yesus. Nah, kali lagi, ya, ini diberikan karena untuk merujuk kepada Matius 19 atau Lukas atau Markus, merujuk kepada lubang jarum itu dikaitkan kepada unta. Nah, pendapat ini kurang tepat karena jika lubang jarum itu adalah gerbang kecil di Yerusalem, maka masih ada kemungkinan unta dapat melewatinya. Anggaplah, ya, saya kemarin bilang, anggaplah seperti pintu rumah kita yang kecil. Mungkin ketika beban unta itu dilepaskan dan unta itu sedikit agak merunduk, mungkin dia bisa masuk. Ini kan tafsiran kemungkinan ya. Nah, tetapi itu dibantahkan juga oleh dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-26. Coba yang ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, kaitan dari ayat yang ke-24 ke ayat yang ke-24 ke 26 ini adalah kaitan yang masih dalam satu konteks. Ketika Yesus berkata adalah lebih mudah seekor unta masuk ke dalam melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ini adalah satu hal yang sangat mustahil. Makanya ketika ayat yang ke-25-nya berkata, murid-muridnya tercengang dengan gempa. Ayat yang ke-25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat
diselamatkan? Nah, kalau memang, nah ini pertanyaan bagi kita, kalau memang lubang jarum itu memang dikatakan pintu yang ada kemungkinan seekor unta bisa melewati lubang jarum, murid-murid tidak mungkin berkata, kalau begitu, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Berarti ini adalah satu kemustahilan dinyatakan bagi orang kaya. Jadi artinya memang ada beragam macam penafsir untuk menafsirkan. Memang lubang jarum itu ada sekarang di Yerusalem. Tetapi kaitannya lubang jarum yang diberikan nama menurut Kaiman Farad tadi itu diberikan setelah beberapa waktu setelah era Yesus mati. Berarti di dalam zaman Yesus ini tidak bisa dipastikan ada gerbang tersebut. Ya. Ini supaya kita bisa menangkap secara umum, ya. Supaya ketika kita mendapatkan tafsir-tafsir dari berbagai macam, kita bisa memikirkan dan merenungkan secara baik. Ya. Nah, ada satu indikasi, ya, ada satu indikasi seperti ini. Nah, ketika mereka menempatkan lubang jarum itu bisa dilewati, ya, oleh seekor unta, ini adalah satu tafsiran yang ingin memperlunak, yang ingin memperlunak arti ketegasan Yesus. Supaya apa? Kan kalau unta bisa masuk lubang jarum yang kecil, gerbang yang kecil yang dibilang lubang jarum itu, berarti kan suka, berarti masih bisa. Kan itu logika kita. Tapi Yesus menyatakan di sini bahwa memang tidak mungkin. Kenapa? Murid-muridnya sendiri kan sudah mengetahui. Dia berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Artinya tidak ada. Kalau dia berkata, bayangkan. Nah, saya berkata begini, apakah salah ketika kita berpikir? Nah, firman Tuhan ini saya pikir dia selalu baru setiap hari. Artinya pengertian dan pembaharuannya itu senantiasa. Bukan berarti ada penyimpangan, tetapi salahkah kita jika kita berpikir lubang jarum. Nah, kalau saya merenungkan, saya cari searching tentang jarum. Jarum itu menurut apa yang saya cari, ya, itu terbuat dari sebuah tulang. Itu sejarah jarum. Ditemukan di daerah negara Swedia tahun 6000 sebelum Masehi. Nah, dia berbentuk tulang katanya begitu. Nah, ada lubang yang sedikit agak besar. Nah, ada juga penafsir yang lain berkata bahwa kamelos, nah unta itu dalam bahasa Yunani-nya kan kamelos. Nah, ada juga sebagian orang berkata bahwa itu diartikan sebagai tali tambang. Ya. Jadi kalau diartikan tali tambang, ada kemungkinan juga kalau kita lihat histori, tulang yang besar yang dikatakan jarum yang zaman kuno itu lubangnya itu agak besar. Ya. Jadi orang yang menafsirkan diambil dari kata kamelos dibuat jadi kamilos, itu yang berarti tali tambang. Tapi dibantahkan itu nanti dengan bahasa Ibrani-nya gamla, ya. Nah, ketika orang-orang meneliti ayat ini, mereka ingin melunakkan, ya saya pikir ya. Tetapi bagi saya, bagi apa yang saya pelajari, saya sangat memastikan bahwa di dalam ayat ini menyatakan lubang jarum dikaitkan kepada unta itu menunjuk kepada kemustahilan. Amin. Ngerti? Ya, saya bicaranya ya, agak sedikit mungkin lari-lari sana lari sini. Ya. Ini menunjuk kepada kemustahilan. Ternyata di ayat yang ke-26 itu kan berkata bahwa Yesus berkata bagi manusia, ayat 26, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Nggak seekor unta masuk. Kalau dia dibilang lubang kecil masih mungkin, betul? Tapi ini nggak mungkin bagi manusia.
tidak akan bisa masuk seekor unta ke dalam lubang jarum bagaimanapun ceritanya, kecuali dia dipotong kecil-kecil. Ya. Tapi ini seekor, ya. Kemustahilan. Nah, Yesus seringkali berbicara kepada kita kadang-kadang di luar nalar logika kita. Tapi seringkali manusia ingin semuanya itu masuk di dalam logikanya. Makanya banyak pandangan penaksir-penaksir, ya orang-orang yang hebat, ya termasuk ya, para tokoh, para sejarawan gereja, tidak salah sebenarnya untuk istilahnya mencari hal-hal yang tersembunyi di dalam sejarah. Bisa. Saya pun rindu sebenarnya, ada waktu kesempatan saya rindu menggali secara otentik, ya langsung di Israelnya, mungkin berbulan-bulan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sejarah Golgota, ya. Bagaimana Yesus di Getsemani, ya. Kalau cerita dengar teman-teman yang sudah pergi ke sana, mereka berdua di taman Getsemani, memang dia berkata bahwa ketika kita masuk ke Gunung Sinai, katanya ya, ke Gunung Sinai ketika Musa ya menerima 10 hukum, ya betapa beratnya katanya untuk naik ke atas puncak gunung, katanya. Tidak perjuangan yang gampang, sampai letih mereka, ya. Ini zaman sekarang. Kalau zaman dulu merasakan, kalau sekarang kan sudah dipercantik mungkin ya. Kalau dulu kan apa adanya. Seperti dulu kita punya kampung ini kan gunung-gunung semuanya, sekarang hilang gunung-gunung, sudah menjadi dataran rendah. Nah, itu suatu tempat yang sangat capek naiknya. Sampai di atas itu begitu dingin, mereka sampai malam. Dan ketika mereka berdua, mereka rasa seperti di suatu tempat yang luar biasa. Ya, puji Tuhan kalau sudah Tuhan percayakan bisa. Saya sebenarnya lebih merindukan bukan hanya sekedar perjalanan rohani, tetapi lebih mendalami isi firman Tuhan secara nyata, ya, tempat-tempat peristiwa-peristiwa. Nah, apa yang mau saya katakan dalam peristiwa-peristiwa? Nah, lubang jarum, kalau kita tempatkan itu sebagai tempat, itu sepertinya adalah hal yang tidak pas, ya, tidak pas. Kenapa? Karena dalam menulis nama-nama tempat di Israel dalam Alkitab, Perjanjian Baru, ya, Perjanjian Baru senantiasa ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram atau ya Yunani, Ibrani dan Arab, tidak ada ditulis dalam bahasa Yunani untuk tempat. Memang Perjanjian Lama itu ditulis dengan bahasa Yunani, ya, tapi dicampur kalau menulis nama tempat yang menulis menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Arab, ya. Contohnya di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-36. Matius 26 ayat 36. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Di taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Nah, Getsemani itu terdapat dari kata Arab, yaitu Gad dan Shemet. Yang Getsemani, Gad artinya anggur, Shemet itu artinya minyak. Ya, itu dari bahasa Arab, bukan bahasa Yunani. Ya, nah, atau dia ditulis juga dalam bahasa Ibraninya Gei dan Shemet. Gei Shemet, Gei artinya lembah, Shemet artinya subur. Ya, lembah yang subur itu Getsemani. Ya, nah Getsemani, ya, itu terdiri dari bahasa Arab. Nah, di dalam Alkitab yang lain, di dalam Injil yang lain, Matius juga dalam ayat yang lain ada kata Golgota, ya, yang sering kita dengar ya dalam hari Paskah, dalam memperingati kematian, kita sering mendengar kata Golgota. Nah, kata Golgota ini pun terdiri dari kata Arab, ya,
Nah, kalau kita melihat dari kata Ibraninya, itu ditulis oleh Ibrani itu Gulgolet, artinya tengkorak. Nah, Golgota itu dari bahasa Aram, Gulgolet itu dari bahasa Ibrani yang artinya tengkorak. Makanya kita juga berkata bahwa Golgota itu adalah tempat tengkorak. Nah, di situ adalah tempat kematian, tempat kematian. Nah, ada lagi Bethlehem. Ya, Bethlehem dalam Lukas juga berkata ini dari bahasa Ibrani. Ya, sering juga sudah kita dengar arti Bethlehem apa? Ya, rumah roti, Bet dan Lechem. Ya, Bet itu bait, Lechem itu roti. Jadi rumah roti, Bethlehem. Nah, itu dari bahasa Ibrani. Nah, ada juga Bethesda dalam Yohanes. Ya, itu ditulis juga dalam bahasa Arab. Ya, Bet dan Bethesda. Nah, kalau kita renungkan kembali dalam lubang jarum. Nah, jika seandainya ada gerbang kecil yang bernama lubang jarum pada zaman Yesus, baik Matius, Markus maupun Lukas akan menulis dalam bahasa Ibrani. Nangkap ya? Dia pasti kalau menunjukkan nama tempat, dia pasti ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Karena itu yang kita pelajari. Menurut apa yang kita pelajari, kalau menunjuk kata tempat, dia pasti menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Ya. Nah, kalau seandainya ketika Yesus berbicara, Yesus menyatakan bahwa lubang jarum itu adalah satu tempat, dia pasti menulis itu dengan bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Tetapi lubang jarum di sini ditulis dalam bahasa Yunani. Dikatakan di sini Trupematos Rapidos. Itu artinya lubang jarum. Ya, mungkin sedikit agak membingungkan, tetapi saya ingin memberikan satu pemahaman agar kita bisa memahami ayat yang dalam Matius 19 ini, ya, supaya kita bisa memahami. Nah, kalangan Semitik, itu kalangan Semitik terdiri dari Ibrani, Arab atau bahasa Arab, biasanya menggunakan tamsil. Ya, tamsil itu satu kata ibarat, umpama, ya, kiasan, ada kata yang tamsil, seperti unta atau gajah melewati lubang jarum. Sebenarnya itu kiasan untuk melukiskan kemustahilan. Ya, artinya tidak mungkin. Artinya kalaupun ada hal-hal yang tidak mungkin bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, Yesus ingin memberikan satu pencerahan kepada kita. Yesus itu adalah kekuatan kita. Kalau kita masih diberikan aktivitas kekuatan untuk melakukan perkara-perkara yang mungkin kita kerjakan, itu kemurahan. Tapi bicara keselamatan itu adalah perkara yang mustahil bagi kita. Amin. Tanpa Yesus kita tidak mungkin sampai kepada Bapa. Itu kemustahilannya. Artinya tidak ada cara apapun kita lakukan. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan apa, perbuatan baik, korban kita yang besar, tidak. Tetapi ketika kita percaya. Makanya dalam Yohanes pasal yang ke-9 kemarin yang bicara tentang orang buta secara lahir. Bukan soal perkara ini kutukan dosa si A, dosa si B, tapi supaya pekerjaan Allah mau dinyatakan. Ini tujuan Allah. Baik adanya. Ingat waktu Lazarus mati, dikabarkan Yesus sengaja tinggal berapa hari lagi. Untuk apa? Supaya kita belajar, supaya mereka waktu itu belajar percaya, dan pada akhirnya supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, itu artinya setiap firman Tuhan itu sambutlah dengan hati percaya, dengan iman. Maka ketika firman disampaikan itu sebenarnya melatih iman kita untuk semakin tinggi, semakin kuat. Roma berkata, iman itu datang dari apa? Mendengar firman. Sering kita mendengar firman Tuhan semakin kuat. Kadang-kadang masalah besar itu mengalahkan keseringan kita mendengar firman, sehingga membuat kita lebih sering macet daripada menyala-nyalanya.
Kalau firman itu kita terima dengan pengetahuan, dengan akal pikiran saja, maka firman itu menjadi pengetahuan saja. Tapi kalau kita mendengar firman itu dengan urapan Roh Kudus, firman itu menjadi apa? Menjadi apa? Iman. Maka ketika kita mendengar firman, kita harus mendengarnya dengan urapan Roh Kudus. Bukan yang menyampaikan saja diurapi, tetapi yang mendengar itu penting supaya kita terbangun iman. Jangan ketika firman disampaikan kita malah sakit hati. Itu kita tidak mendengar dengan urapan Roh Kudus. Ada. Tapi di sini sepertinya tidak ada. Yang lalu-lalu. Semakin disucikan, semakin dimurnikan untuk supaya kita tak bercacat, tak bercelah. Namanya kita pengantin perempuan. Percaya kita mengantar perempuan Tuhan? Kalau percaya, mari kita mau didandani, mau dihiasi. Perhiasan kita bukan mengepang-epang rambut, bukan mengekap-mekap yang dibuat salah, walaupun itu perlu untuk kita pergi ke tempat-tempat yang umum yang bisa menampilkan, wah ini bagus. Tapi ke sorga tidak laku mekap-mekap itu. Baju cantik-cantik tidak laku. Gigi emas semua tidak, semuanya akan jatuh, luntur semuanya. Hanya itu roh kita. Itu bagaimana kita terus dipahami hari ke sana. Firman Tuhan itu memang sering sekali dibuat menjadi multi tafsir. Nah, sesuai dengan anugerah Roh Kudus, sesuai dengan penyikapan Roh Kudus kepada masing-masing kita. Masing-masing kita berbeda-beda terkadang. Ketika kita mendengar satu firman, kita merasa kuat dalam hal A, yang lain dikuatkan dalam hal B. Ya. Makanya luar biasa. Saya bilang firman Tuhan itu bukan buku bacaan biasa. Alkitab itu bukan buku bacaan biasa. Alkitab itu buku bacaan luar biasa. Ketika kita baca dengan hati yang haus, Tuhan menyingkapkan segala rahasia. Tidak putus-putus. Makanya Ratapan 3 ayat yang ke-24 berkata apa? Ratapan 3 ayat ke-24. Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat yang ke-23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Haleluya. Semua setiap hari baru, pengharapan baru, rahmat Tuhan baru, rahasia-rahasia firman Tuhan terus diperbaharui. Sebenarnya bukan baru ada, tapi diperbaharui. Segala sesuatu sudah ada. Makanya Allah dikatakan Alfa dan Omega. Dia awal, dia akhir. Tidak ada yang baru, sama sekali baru. Karena Allah itu ada di segala zaman. Amin. Sebelum dunia diciptakan, Allah sudah ada. Siapa yang menciptakan Allah? Tidak ada. Karena dia pencipta. Jadi kadang-kadang kita kan mau melebihi logika kita. Nah, saya pernah sampaikan juga bagaimana logika ikan, logika hewan, binatang misalnya anjing kah, kucing kah, dia hanya bisa berpikir sebatas logikanya. Betul? Ya ikan, dia hanya hidup di air, dia nggak tahu merasa di darat itu seperti apa, nggak tahu. Boleh tanya nanti sama dia, pasti nggak tahu. Dia jawab, kita nggak tahu juga apa yang dijawab. Kita terbatas. Nah, manusia ini yang hebat, sehebat apapun kita terbatas. Kita hanya berpikir secara logika kita. Nah, ketika penafsir, ketika firman Tuhan disampaikan ini, itu hanya dibatasi dengan logika kita. Kadang-kadang ada yang tidak masuk dalam logika, kita minta Tuhan yang memimpin kita. Amin. Rajin baca firman,
maka kita terus bisa dapat tuntunan oleh Tuhan. Makanya Yohanes 14 berkata, Roh Kudus itu menuntun memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya 1-2, seluruh. Tapi harus kita pelajari, harus baca. Kalau nggak kita baca, Roh Kudus tidak bermain seperti simsalabim ala kadabra. Tiba-tiba, ceplung ada uang, ceplung ada aqua, ceplung ada mobil. Tidak begitu. Bukan alami Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh yang terus merindukan kita berproses, menikmati tumbuhan. Bukan tidak bisa dibuat seperti tiba kita tanam jalan teror culik langsung tumbuh teror besar. Bukan tidak bisa. Tapi tidak itu pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan setan itu yang dibentuk. Salam. Mau sembuh. Emang Tuhan tidak bisa sembuhkan? Bisa. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan memulihkan ini bukan untuk kemuliaan Tuhan. Boleh terbaca. Tujuan Tuhan ini bukan untuk memulihkan. Bukan hanya sekedar showing. Bukan hanya sekedar antar jago. Nah, oleh sebab itu ketika kita memahami apa yang Tuhan firmankan, ya, maka kita sudah pasti bisa lebih memahami apa yang dimengerti. Nah, Tuhan Yesus pun biasanya dia suka menggunakan kata-kata hiperbola. Ya, saya tunjukkan satu lagi di dalam Matius pasal yang ke-7. Coba Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-3, perikop hal menghakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, cukup. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Coba kita renungkan, apa sebenarnya yang dikatakan balok itu? Nah, ini kan sebenarnya kan kata kiasan. Betul? Apakah benar ada balok di mata kita ketika kita bisa melihat orang? Artinya kan kita tidak mungkin melihat kesalahan kita kalau kita sering melihat kesalahan orang. Selumbar itu kan bicara hal yang terkecil pun di orang lain kita bisa perhatikan, tapi hal yang terbesar kesalahan kita pun kita sulit memperhatikannya. Ini yang dikatakan firman. Bukan berarti ketika dikatakan ada balok di matamu, coba lihat korek operasi balok katanya kan. Nah, itu sudah kacau. Nah, ini bahasa-bahasa yang Yesus katakan. Yesus menggunakan kata perumpamaan, nubuatan. Nah, kita tidak bisa langsung menarik garis lurus kepada apa yang kita logikakan, begitu. Supaya kita paham, ya. Supaya kita memahami arti lubang jarum. Nah, saya ingin memberitahukan bahwa di dalam Matius, coba tanya bahwa Matius 23 ayat yang ke-24, Matius 23 ayat yang ke-24. Matius 23 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Nah, bisa bayangkan itu? Bisa kita telan unta? Nah, tidak. Artinya ini kan satu kata kiasan. Nyamuk dan unta ini sebenarnya sama-sama hewan najis. Nyamuk kita tipiskan. Makanya orang Yahudi kan perkara cuci tangan, belum makan, wah dia teliti. Tapi soal kasih dia tidak tahu. Tapi hal ini, nah itu kan pekerjaan orang-orang Yahudi. Makanya ayat selanjutnya dikatakan orang Yahudi itu adalah keturunan apa? Ular beludak katanya. Bagaimana kalau dibilang keturunan ular beludak? Apakah dari ular? Nah itu kan itu perkara-perkara kata-kata perumpamaan, ya, supaya kita bisa memahami ular itu beludak itu bagaimana. Nah, bagaikan begitulah sikap kita. Artinya bukan kita keluar dari ular beludak orang-orang Farisi. Nah, di sini katakan pemimpin-pemimpin buta nyamuk ditapiskan. Kalau mau masuk ke dalam cangkir, mau jatuh nyamuk itu kita tapiskan. Orang itu tapiskan. Tapi unta yang begitu besar ditelannya. Nah, itu kan bingung kita jadinya. Nyamuk nggak bisa ditelannya, unta bisa ditelannya. Artinya, kadang perkara-perkara kecil kita persoalkan. Nah, perkara besar kita diamkan telan, kenajisan.
ya, keserakahan dan lain sebagainya yang tidak disukai. Kita diam-diam, kita telan, bagikan kita telan, walaupun tidak sanggup kita telan. Nah, unta yang di sini dengan unta yang di Matius tadi itu sama. Berarti sudah terbantahkan bahwa itu menunjuk kepada satu kiasan tempat. Ya. Amin. Ini sedikit seperti apa ya? Seperti pengetahuan sejarah, pengetahuan umum tentang apa yang dituliskan. Mungkin nanti kita melihat makna-makna rohani ini, ya. Pasti setiap perkataan Tuhan Yesus punya makna rohani. Makanya ada istilah dalam teologi berkata, ditafsirkan secara alegoris. Alegoris itu kan langsung ditafsirkan tanpa memperhatikan situasi, memperhatikan konteks-konteks yang ada pada ketika itu. Itu dikatakan alegoris. Nah, oleh sebab itu, mari kita bijaksana untuk memperhatikan, menerima, dan memahami isi hati Tuhan. Nah, jika demikian, setelah kita lihat cara pandang kita terhadap tukang jarum dan buta, nah jika demikian, apa yang harus dirubah oleh seorang kaya itu? Nah, sekarang kan sudah bicara mustahil orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Nah, jika demikian, apa yang harus dirubah? Yang harus dirubah adalah hati orang kaya itu harus dirubah. Bukan hanya hati orang kaya yang di sini, hati yang di sini pun yang di dalam ruangan ini dirubah. Untuk apa? Untuk kita bisa memahami, mencintai Tuhan itu lebih dari apa yang ada di dunia ini. Itu yang harus kita rubah. Kalaupun kita jual, kita buang semua harta kita, kalau hati kita tidak berubah, sama saja kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini bukan soal menghambur-hamburkan uang. Beda dengan Zakheus, ketika dia percaya kepada Tuhan, dia mendapat satu perubahan hidup. Dia berkata, ketika dulu dia berdosa, dia mengambil banyak, memajak orang-orang demi keuntungan dia, demi kekayaannya. Tapi ketika dia bertemu Tuhan, dia lakukan, dia menjual dan dia membagi 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah diperas. Itu tindakan pertobatan, itu buah pertobatan. Ya, langkah iman yang ketiga itu kita ada tindakan buah pertobatan. Nah, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, pasti ada nilai pertobatan dan ada langkah pertobatan. Itu dikatakan buah pertobatan. Nah, bagaimana buah pertobatan kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Adakah? Pasti ada, walaupun mungkin belum sempurna. Ya, ketika kita berusaha melakukan, itulah tanda-tanda langkah-langkah pertobatan kita. Ya. Nah, ini yang harus kita terus pelajari. Cinta harus kita tujukan kepada harta di surga. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-14, Matius pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan Matius pasal 7 ayat yang ke-14. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, ini sekali lagi Yesus berkata sesatlah pintu, sempitlah jalan. Nah, kalau kita berpikir sesatlah pintu itu seperti pintu kita, bisa saja. Tapi apakah pintu seperti itu yang ke surga? Enggak. Jalan sempit itu seperti itu? Enggak. Ini kan perumpamaan kiasan untuk menyatakan betapa sulitnya orang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sangat sulit, pintu sempit, jalan kecil. Makanya ada sampingan yang berkata, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Nah, kita kan berpikir, wah, ini jalan lebar di jalan tol, jalan sempit di gang itu, gang sebelah itu sempit. Bukan itu. Tapi itu bisa kita pakai untuk menganalogikan, untuk berpikir bahwa memang sangat sempit. Sempit itu kan bicara logika manusia, itu bisa mengartikan bahwa sempit itu sulit. Tapi sempit yang dimaksud bukan bukan mengartikan jalan yang sempit di sini, tapi bagaimana sulitnya seorang orang kaya itu masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, harus kita berubah hati kita. Tidak mungkin seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ya, ini
membahas orang kaya kita. Ya, puji Tuhan di sini belum ada yang kaya. Kaya tidak salah Bapak Ibu, tapi ingin kaya itu yang dosa. Ya, makanya keinginan kita itu yang membuat kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi kalau Tuhan percayakan kita kaya, mau. Tapi kalau kita dipercayakan Tuhan, pasti kita bisa mempergunakan kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena apa kata Amsal? Memuliakan Tuhan dengan itu langkah awal sebelum memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Harta dulu kita berani banget. Bagaimana harta kita bisa letakkan di bawah kaki rasul-rasul, di bawah kaki Tuhan? Mau kita letakkan hidup kita nggak bisa. Tapi saya yakin dan percaya orang-orang yang di tempat ini belajar untuk memberikan hartanya kepada Tuhan. Ya, memberikan harta kepada Tuhan bukan hanya kepada gereja ini saja, tapi memperhatikan orang-orang yang berkurang. Orang-orang yang membutuhkan. Perhatikan, jangan kita memiliki hati yang kikir. Ketika gereja bicara tentang harta, bukan sepenuhnya kita berharap harta Bapak Ibu itu bisa dilimpahkan di sini, tidak. Tapi kalau dibutuhkan pun harus demi kemajuan pelaksanaan dalam pelayanan. Tetapi perhatikanlah orang-orang sekitar kita. Orang-orang, nah saya punya satu planning, visi ke depan untuk kita memperhatikan. Saya sudah coba berpikir bahwa untuk rumah-rumah yatim itu panti. Ya, mulai tahun depan saya berkerinduan untuk gereja kita mengambil bagian untuk membantu. Ya, mungkin tidak semua yang kita bisa bantu, tapi kita sudah mulai menjalankan. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan hanya kita berpikir tentang internal kita, tapi kita berpikir kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana, supaya kita bisa semakin memuliakan Tuhan lewat harta kita, lewat kekuatan kita. Makanya mengasihi Tuhan itu dengan apa? Dengan segenap akal, kekuatan, semua kita berikan kepada Tuhan. Itu apa? Selagi kita masih hidup, selagi masih siang. Ya, Yohanes 9:4, bekerjalah selagi masih hari siang. Kalau sudah malam tiba, tak ada bisa yang bekerja gitu. Kalau sudah ada seteru, tak bisa kita lebih jalan. Ya. Kalau sudah habis harta kita, kemana mau bisa kita bagi-bagikan lagi kepada orang yang membutuhkan? Nah, itulah sebabnya ketika kita mau disucikan, dimurnikan, dan terus dibaharui, supaya kita bisa mengenal dan memahami arti-arti ayat firman Tuhan yang kita baca. Nah, alangkah sukarnya, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa sering sekali orang menafsirkan, ingin memperlunak, ya, arti-arti firman Tuhan. Tapi yakinlah, ketika kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, ketika kita tetap berjalan dalam koridor firman Tuhan, percaya sepenuh kepada Tuhan, itu yang Tuhan harapkan kepada kita. Makanya dalam Pemazmur, ya, Pemazmur pasal yang ketiga, ya, 37 ayat 5. Demikian firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidup dan percayalah kepadanya. Kemustahilan itu kita harus serahkan kepadanya. Apa yang kita akan mustahil? Mungkin kita berpikir ketika kita punya uang cuma sedikit, aku ingin punya rumah, membangun rumah, mustahil. Tapi ketika kita meletakkan uang yang sedikit ini, memohon kepada Tuhan, biarlah bekerja. Ketika engkau memilih untuk sebuah kendaraan, engkau punya uang sedikit, letakkan itu kepada Tuhan. Tuhan yang akan berkata. Tapi asal rumah, mobil, kekayaan atau harta, bukan kekayaan lah, harta yang kita miliki, kita harus tetap bisa kontrol. Jangan kita dikontrol oleh rumah, dikontrol oleh mobil, dikontrol oleh usaha. Nah, itu yang sulit. Jadi orang-orang yang setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Simpel saja, percaya sepenuh kepada Tuhan. Tidak mustahil bagi mata kita,
pakai pikiran kita, jangan pakai pikiran kita, tapi serahkanlah hidupmu dan percayalah kepada Tuhan. Dia akan bertindak, bukan kita lagi yang bertindak. Makanya waktu Daud berperang, ada kalanya dia maju, ada kalanya dia diam. Kalau dia diam, artinya Tuhan yang berperang. Tapi ketika Tuhan berkata maju berperang, dia harus maju. Itu menunjukkan kepada apa? Ketaatan dalam segenap apa yang disampaikan. Maju atau diam itu terletak kepada tutup campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi jangan bermain-main kepada Tuhan. Kalau Tuhan inginkan hidup kita, serahkan hidup kita. Kalau Tuhan inginkan kekuatan pikiran, tenaga kita, berikan kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan, serahkan hidupmu dan Ia akan bertindak. Puji nama Tuhan. Mungkin pemahaman-pemahaman singkat yang boleh kita pahami dan arti-arti rohaninya nanti ke depan kita akan bahas untuk kita lebih bisa mengetahui. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima sambut perjamuan kudus yang ada di depan kita. Nah, mari, saya sering sekali ketika perjamuan saya selalu berkata bahwa marilah kita menikmati perjamuan kudus dengan pengertian yang benar, bukan asal-asalan. Walaupun setiap Selasa, setiap minggu pertama kita menikmati, tapi janganlah menikmati dengan cara yang tidak berkenan. Oke, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya, para choir, mari kita persiapkan. See
yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita bahwa apa yang kita angkat pada tangan kanan kita adalah tubuh Kristus? Amin. Kalau begitu marilah kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Mari kita mengangkat anggur dalam cawan yang adalah pada darah Kristus, tangan kanan kita tinggi-tinggi dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kita bahwa apa yang kita angkat pada tangan kanan kita adalah darah Kristus? Amin. Begitu marilah kita minum bersama-sama dengan hati percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, naikkan sesembahan hormat kita kepada Allah yang kudus. Oh, terima kasih ya Allahku. Terima kasih buat tubuh dan darah kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
semakin mengerti bahwa Engkau Allah yang mengatasi segala ciptaan yang ada. Engkau mengatasi segala pikiran-pikiran kami. Engkau mengatasi segala sesuatu yang mustahil bagi kami, tidak mustahil bagi Engkau. Dan sebab itu ajar kami untuk mempercayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan. Tubuh dan darah Kristus yang sudah kami nikmati, kira itu juga membangun mata rohani kami tetap berada dalam panggilan dan pilihan Tuhan. Bukan hanya untuk percaya, melainkan untuk ikut menderita bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami ketika kami mau memberikan korban persembahan kami. Percaya apa yang kami akan berikan itu bersumber dari Engkau. Dan kami mempergunakan seluruhnya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku benar. Daripada penampilan yang akan kita berikan untuk Tuhan lewat Natal nanti. Saya minta istri saya tercinta untuk kita di dalam doa. Untuk doa. Ya di sini. Tapi Bapak. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas adanya. Sesungguhnya kemampuan kami sungguh sangat terbatas. Tetapi Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Meningkatlah iman kami lewat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau ajaib dan luar biasa. Rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan-rancangan damai sejahtera atas hidup kami. Biarlah kiranya kami semua memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ajar kami Tuhan untuk membawa hidup kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Memberkati kami semua yang sudah hadir. Kami adalah orang-orang yang berbahagia yang mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan lewat ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Firman-Mu yang mengerjakan setiap hati kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Hidup kami akan berubah. Hidup kami akan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, untuk semua firman-Mu yang sudah kami nikmati. Berkati hamba-Mu Tuhan, suamiku yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapan Roh Kudus
mengalir terus dan di bawah Kristus mengalir dalam hidupnya, dan kami semuanya dipuaskan. Memberkati juga Bapak Gembala, Ibu Gembala kami yang tidak bersama dengan kami. Tuhan, Engkau menolong kesehatan, kekuatan, panjang umur menjadi bagian mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Malam hari kami bersuka cita. Kami akan pulang membawa berkat kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu apapun yang dikerjakan oleh seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, mulai dari penyambut tamu, singer song leader, pemain musik, pemegang sound, pemegang proyektor, perjamuan kudus, semuanya Tuhan tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan, itu adalah suatu kehormatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah berkat yang daripada Tuhan itu kami bawa Tuhan, memberkati perjalanan kami. Segala roh maupun roh kecelakaan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang jauh yang dekat disertai oleh Tuhan. Pemadaran Tuhan yang sungguh luar biasa di setiap langkah-langkah kami hingga kami sampai dengan selamat yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Engkau menyempurnakan setiap pokok-pokok doa kami ini Tuhan. Kami tutup dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari seluruh jemaat Tuhan kita pulang, kita mau membawa pulang berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah bawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan memelihara hidup kita dari malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput sekalian kita masuk Yerusalem yang baru, kota tanpa malam, tidak ada air mata. Di situ ada sorak kemenangan, sukacita, pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.